Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuhan Zulkar dengan NIM K00237 dari kelompok A3. Bersama kali ini saya akan mempresentasikan laprak anatomi blok 2.3. Nah, untuk yang pertama adalah anatomi area Brodmann. Nah, area Brodmann itu merupakan area dari korteks cerebral yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Nah, karena fungsi karena rangsangan yang terterima itu banyak jenisnya, eh, ris- maka korteks cerebral yang mengolah itu juga akan banyak. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama adalah pada area bermain 321 atau 312 sama aja. Nah, itu berada pada virus posentralis. Nah, area bermain 321 itu fungsinya adalah sebagai area sensorik. Nah, karena dia sesuai namanya area sensorik, maka dia menjalankan fungsi sensorik, yaitu adalah untuk menerima rangsangan umum seperti nyeri, suhu, panas, panas dingin, tekanan, sentuhan, dan lain-lain. Nah, eh, selanjutnya kita akan bergerak ke yang depannya, itu adalah area bermain nomor 4. Nah, dia terletak pada gyrus posentralis. Nah, area bermain nomor 4 dia menjalankan fungsi sebagai area motorik primer. Nah, jadi area motorik primer itu adalah area motorik yang menjalankan fungsi untuk eh, merespon respon motorik pada trunkus dan juga ekstremitas. Nah, area bermain nomor 4 ini dia berhubungan dengan traktus piramidalis. Berbeda dengan yang nomor 6, area bermain nomor 6 dia itu menjalankan fungsi motorik sekunder. Nah, untuk area bermain nomor 6 dia itu berhubungan dengan traktus ekstrapiramidalis. Nah, untuk traktus ekstrapiramidalis dan juga traktus piramidalis akan dibahas di slide slide di belakang. Nah, jadi misalnya nih ada gelas, kita tuh pengen genggam gelas. Nah, otomatis kan otot-otot tangan kita kan akan tangan kita bakal berkontraksikan. Nah, yang mengatur kontraksi dari otot-otot tangan kita itu adalah area bermain nomor 4. Nah, sedangkan apabila kita sudah menggenggam gelas, otomatis kita harus mempertahankan gerakan kita, terus kita juga harus berkoordinasi eh, secara kontralateral dan juga kita harus mempertahankan keseimbangan dari tangan kita. Nah, yang mengatur aspek seperti tadi itu adalah area bermain nomor 6, area motorik sekunder yang berhubungan dengan traktus ekstrapiramidalis. Selanjutnya kita akan bergerak ke bawah, itu adalah area bermain nomor 43. Nah, area bermain nomor 43 itu adalah area gustatorik. Oh iya, tadi untuk area bermain nomor 4, itu apabila terjadi lesi itu disebut dengan apraksia. Dan, maaf, apabila terjadi lesi maka disebut dengan paresis. Dan untuk area bermain nomor 6, apabila terjadi lesi itu disebut dengan apraksia. Nah, oke, selanjutnya kita akan bergerak ke area auditori. Nah, area auditori dibagi jadi dua, yaitu ada area auditori primer dan juga area auditori sekunder. Nah, untuk area auditori primer itu pada area primer nomor 41 dan juga 42. Nah, penjelasan tentang area auditori primer itu berfungsi untuk menerima rangsang bunyi. Nah, jadi misalnya area auditori primer kita mengalami lesi, maka kita akan terjadi kesusahan pendengaran. Pandangan kita akan menjadi berkurang. Nah, sedangkan untuk area main nomor dua dia akan menjalankan fungsi sebagai area sensorik sekunder. Nah, bedanya dengan area area auditori primer dan sekunder adalah kalau area auditori sekunder dia itu untuk pemahaman akan bunyi, pemahaman akan bahasa. Jadi misal nih kita sudah menerima bunyi. Nah, kalau kita menerima bunyi itu yang berperan adalah area bermain 4142, area auditori primer. Sedangkan kalau tapi kita bisa menerima bunyi. Tapi kalau kita nggak tahu bunyi, kita bisa membedakan bunyi, misalnya bunyinya nyaring, merdu, atau keras, atau lemah. Itu yang berperan adalah area bermain nomor 22 atau area auditori sekunder. Nah, kita akan bergerak ke belakang. Itu ada area bermain 39, 40, dan 22. Nah, area bermain 39, 40, 42 bisa disebut dengan area Wernicke. Area Wernicke ini dia menjalankan fungsi sebagai bicara area bicara sensorik. Nah, gimana tuh area bicara sensorik? Jadi eh, kita kalau ada orang ngomong, kita tuh bisa tahu apa apa yang orang itu omongin. Misal ada orang ngomong A, kita juga bakal tahu orang itu ngomong A. Nah,
untuk mengetahui apa yang orang itu bicarakan, itu menggunakan area bermain nomor 39, 40, 22 atau area Wernicke. Nah, apabila terjadi lesi pada area tersebut, maka akan terjadi gangguan yang namanya afasia sensorik atau afasia Wernicke. Jadi kita nggak tahu tuh apa yang orang lain bicarain, padahal kita bisa dengar. Nah, sedangkan yang nomor 4445 dia itu adalah area Broca. Nah, area Broca ini dia menjalankan fungsi sebagai area bicara motorik. Nah, misal kalau terjadi lesi pada area 4445, kita tuh eh, bakal terjadi yang namanya afasia motorik atau afasia Broca. Nah, gimana tuh afasia Broca? Jadi misal area Wernicke kita nggak bermasalah, tapi area Broca kita bermasalah. Nah, kita tuh bisa tahu apa yang orang itu omongin, orang ngomongin A, orang ngomongin B, kita bisa tahu, tapi kita nggak bisa ngomong. Jadi kita bakal susah untuk ngobrol, tapi kita tahu. Nah, selanjutnya itu ada yang bagian di lobus occipitalis. Itu ada area visual primer, area Broca nomor 17, dan juga area visual sekunder. Nah, sama kayak area auditori tadi, kalau area visual primer, dia itu berperan dalam menangkap rangsang cahaya. Nah, kalau terjadi lesi, itu dia bakal terjadi sebuah penyakit yang namanya hemianopsia homonim kolateral. Jadi kita nggak bisa pendengaran pendengaran kita tuh nggak gimana ya, pendengaran kita tuh nggak peka terhadap cahaya, penglihatan kita tuh nggak peka terhadap cahaya. Dan sedangkan untuk em, area area Bergman nomor 18 dan 19 dia itu menjalankan fungsi sebagai area visual sekunder. Gimana tuh area visual sekunder? Jadi area visual sekunder itu dia bisa membedakan. Jadi kita kan udah menerima cahaya dari area dan yang dikontrol sama area Bergman nomor 17. Nah, dia tuh bisa bedain benda A, benda B, bentuknya kayak apa, pergerakannya kayak gimana. Itu eh, dikontrol oleh area Bergman nomor 18 dan 19 atau area visual sekunder gitu. Nah, kalau satu penyakit yang terjadi apabila terjadi lesi pada area 18 dan 19 itu adalah buta warna. Jadi kita bisa melihat, tapi kita nggak bisa bedain warnanya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah Tructus pyramidalis. Nah, Tructus pyramidalis ini terbagi menjadi dua. Tadi kan udah aku sebutin ya, Tructus pyramidalis dan juga Tructus extrapyramidalis. Nah, kalau Tructus pyramidalis, dia ini menjalankan fungsi primer. Jadi dia berhubungan dengan area berupa nomor 4. Nah, Tructus pyramidalis ini dibagi jadi dua. Itu adalah dibagi jadi dua pathway. Yang pertama adalah Tructus corticospinalis, dan yang kedua adalah Tructus corticobulbar. Nah, bedanya di mana? Kalau Tructus corticospinalis, dia akan menjalankan atau memberikan respon pada otot-otot trunkus dan juga otot-otot ekstremitas. Sedangkan untuk Tructus corticobulbar, dia akan memberikan respon motorik di area kepala. Contohnya di nervus facialis dan juga nervus hipoglossus. Nah, pertama kita bahas yang corticospinalis dulu. Jadi kalau kita corticospinalis untuk motorik, eh, model kita untuk motorik kita harus tahu apa itu UMN dan LMN. Nah, UMN itu adalah upper motor neuron, sedangkan LMN adalah lower motor neuron. Nah, jadi atau bisa gini, dibagi jadi tiga ordo. Tiga ordo. Nah, ordo pertama itu ada yang ada di korteks cerebri, ordo kedua itu adalah neuron intranusial, dan ordo ketiga adalah ketika dia sudah melewati dari cornu anterior maxillin. Nah, ordo pertama dia berasal dari sini, dari gyrus presentralis atau area motorik primer, karena dia adalah taktus piramidalis. Nah, dari sini dia turun terus bawah, melewati kapsula interna, turun, melewati mesencephalon, melewati pons, melewati medula. Nah, dia dibagi jadi dua, corticus millis anterior dan juga corticus millis lateralis. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau corticus millis anterior, dia itu menyilangnya atau titik persilangannya itu pada tipus piramis. Sedangkan untuk corticus millis yang anterior, dia tuh di persilangannya di sini saat di medula spinalis yang bersangkutan. Jadi kita sudah sampai di medula spinalis kan kita sampai di sini di substansia alba yang bagian corticus spinalis anterior. Ini kan corticus spinalis
lateralis kan. Ini corticus spinalis anterior. Nah, apabila sudah sampai di substansi alba corticus spinalis anterior, headway-nya tadi atau traktus nanti akan menyilang ke arah cornu anterior di bagian kontralateral. Nah, setelah di cornu anterior, dia akan berpindah menjadi elemen atau lower motor neuron yang keluar lewat radix anterior atau radix ventral. Nah, oke, corticus spinalis sudah, sekarang kita corticobulbar. Nah, sebenarnya corticobulbar itu hampir-hampir sama, tapi dia memfasilitasi untuk gerakan di kepala. Nah, contohnya ini adalah nervus facialis. Dia akan memfasilitasi otot-otot pada wajah. Sedangkan untuk yang lainnya adalah nervus hypoglosus. Kan dia memfasilitasi gerakan pada otot-otot lidah. Gitu, gitu aja sih. Oke, next. Nah, yang kedua ini ada rectus extrapyramidales. Nah, rectus extrapyramidales ini dia berhubungan dengan cortex cerebri di area Brodmann nomor 6. Nah, fungsinya apa sih tractus extrapyramidales? Nah, tractus extrapyramidales itu terdiri dari beberapa tractus. Nah, intinya dari tractus tersebut, tractus yang banyak ini, fungsinya adalah untuk menunjang kerja dari tractus pyramidalis. Contohnya, pertama adalah tractus reticulus spinalis. Nah, tractus reticulus spinalis ini adalah ini fungsinya adalah untuk menginhibisi dan memfasilitasi dari gerakan volunter dan movement dan hipotalamus untuk mengatur simpatik dan parasimpatik. Terus ada rubus spinalis. Nah, rubus spinalis kan kayak di sini kan. Nah, rubus spinalis ini dia fungsinya adalah untuk uh, rubus spinalis itu fungsinya adalah untuk koordinasi otot-otot volunter kontralateral. Jadi misal kalau rubus spinalis kita mengalami kerusakan, maka gerakan kita itu tidak akan terkoordinasi dengan baik. Nah, itu berasal dari nukleus ruber atau red nucleus yang ada di mesencephalon. Nah, sedangkan untuk tactus tectus spinalis, dia fungsinya adalah untuk mengatur refleks postural uh, dan penglihatan yang terfokus. Jadi dia intinya untuk penglihatan lah. Nah, dia berasal dari ini colliculus superior. Nah, terus ada tactus vestibulo spinalis. Namanya juga vestibulo, jadi dia memfasilitasi pada keseimbangan. Nah, oke, mungkin ini dari tactus rubus spinalisnya yang ini di nucleus ruber. Dia berasal dari nucleus ruber di mesencephalon. Terus ada olivus spinalis, vestibulus spinalis dari ini nukleus vestibular, tractus reticulus spinalis ini tractus tectus spinalis. Dia berasal dari colliculus superior. Next, anatomi encephalon. Nah, sebelum kita bahas tentang anatomi encephalon, kita perlu tahu bagaimana pembagiannya. Nah, untuk tahu bagaimana pembagiannya, kita tuh perlu tahu dari embriologinya dulu. Nah, untuk usia embrio di 3 sampai 4 minggu pertama, uh, otak itu terbagi jadi 3. Itu prosencephalon atau otak atas, mesencephalon otak tengah, dan lombencephalon. Nah, ketika embrio sudah berusia 5 minggu, dia akan berkembang lagi menjadi telencephalon, diencephalon. Untuk yang prosencephalon, mesencephalon tetap sama, dan lombencephalon jadi metencephalon dan myelencephalon. Nah, telencephalon dia bakal berkembang jadi cerebrum. Diencephalon dia berkembang lagi menjadi talamus dan teman-temannya. Mesencephalon dia bakal berkembang lagi jadi dia tetap jadi yang namanya midbrain atau mesencephalon sama aja. Nah, sedangkan robencephalon dia bakal jadi dua, bisa jadi dua, itu metencephalon dan myelencephalon. Nah, metencephalon dia bakal jadi pons sama cerebellum. Dan metencephalon dia bakal jadi medulla oblongata. Nah, karena kita bahas yang anatomi encephalon, berarti kita cuma bahas yang telencephalon atau cerebrum aja. Nah, untuk cerebrum atau encephalon, pada dasarnya cerebrum itu kan ada dua kan, ada hemisferium cerebri kanan dan juga hemisferium cerebri kiri. Nah, hemisferium cerebri dextralis ini dipisahkan oleh yang namanya visura longitudinalis cerebri. Nah, kalau ada yang memisahkan, otomatis ada yang menggabungkan juga dong. Nah, yang gabungkan itu dinamakan dengan nih, corpus callosum. Itu termasuk ke serabut komisura karena dia menghubungkan area yang sama pada hemisferium cerebri kanan dan juga kiri. Nah, terus kita bahas, nah iya, di cortex cerebri, ini kan dia kan nggak halus kan. Ada yang bagian yang menonjol, ada bagian yang
bentuk seperti lembah. Nah, bagian bentuk seperti lembah itu disebut dengan sulcus. Ini bagian yang menonjol disebut dengan gyrus. Nah, sulcus dan gyrus itu dibagi menjadi beberapa lobus besar. Namanya lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan juga lobus temporalis. Nah, lobus-lobus itu dipisahkan oleh sulcus. Misalnya nih, lobus frontalis dan lobus parietalis dipisahkan yang namanya sulcus centralis. Terus nih, lobus frontalis, lobus parietalis itu dipisahkan dengan sulcus lateralis cerebri dengan dipisahkan oleh sulcus lateralis cerebri dengan lobus temporalis. Terus juga ada sulcus pareto-occipitalis. Namanya dia memisahkan lobus parietal dan lobus occipital. Terus ada ini juga sulcus calcareus. Nah, berbeda dengan yang lainnya, sulcus calcareus ini dia mengandung atau berisi banyak area motorik, banyak area visual primer. Next, anatomi encephalon. Nah, ini kita bakal bahas dari gyrus dan sulcusnya. Nah, pertama adalah lobus frontalis dulu. Lobus frontalis dia bagi jadi tiga gyrus. Gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, dan juga gyrus frontalis inferior. Nah, ini adalah sulcus frontalis superior, ini sulcus, dan juga ini sulcus frontalis inferior. Nah, di sini sulcus frontalis medius, dan juga ini adalah gyrus presenteralis. Ini dipisahkan oleh sulcus presenteralis. Nah, ini adalah sulcus centralis, dia misalkan gyrus presenteralis dan juga gyrus postcentralis. Dan juga ada gyrus paret, lobus gyrus parietalis superior dan juga gyrus parietalis inferior dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Sini di bagian lobus temporalis itu ada gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Untuk gyrus temporalis superior itu dia berada di bawah sulcus lateralis cerebri dan di atas sulcus temporalis superior. Nah, gyrus temporalis medius dia berada di atas dari sulcus temporalis medius. Dan gyrus temporalis inferior dia berada di bawah sulcus temporalis medius. Next. Nah, sekarang kita bahas tentang medula spinalis. Nah, jadi pada dasarnya medula spinalis itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah ini bagian, nah, mungkin ini seharus karena gambarnya hitam putih, jadi mungkin agak susah dipahami. Tapi sebenarnya yang ada di luar ini adalah substansi alba. Dia sebenarnya berwarna putih. Dan yang di dalam yang bentuk seperti kupu-kupu atau huruf H ini uh, adalah substansia Grisia yang seharusnya warnanya abu-abu. Kenapa warnanya abu-abu? Karena dia terdiri dari neuron-neuron, jadi dari badan sel neuron. Jadi warna agak gelap. Sedangkan yang warnanya putih itu ada substansi alba. Kenapa bisa warna putih? Karena dia terdiri dari akson-akson yang bermielin. Karena mielin itu langsung dari jaringan adiposa, makanya dia warnanya putih. Nah, untuk substansi alba kita bisa bagi menjadi tiga bagian. Itu adalah funiculus posterior, funiculus anterior, dan juga funiculus lateralis. Nah, di funiculus posterior dia terbagi jadi dua oleh sulcus medianus posterior. Nah, di sini ada juga namanya ada sulcus lagi. Nah, namanya adalah sulcus intermedius posterior. Nah, sulcus intermedius posterior ini eh, memisahkan funiculus posterior jadi dua, jadi uh, nukleus gracilis dan juga nukleus jadi fasciculus gracilis dan juga fasciculus cuneatus. Nah, setelah yang depan itu cara membedakan yang depan dan belakang. Kalau yang belakang itu dia lebih rapat karena dia sulcus. Yang depan itu adalah viscera mediana anterior, jadi dia lebih lebar, celahnya lebih besar. Nah, di substansi alba dia mengandung, kan tadi kan sudah aku bilang kalau dia mengandung banyak akson, otomatis dia terdiri dari banyak traktus kan. Nah, setiap bagian ini menjalankan fungsi dari traktus-traktus yang bermacam-macam. Nah, kita bahas ke substansia grisianya. Substansi grisia dia berbentuk H kan, atau kupu-kupu. Nah, itu sulcus terdiri dari sulcus lateralis posterior, sulcus lateralis anterior, dan juga sulcus lateralis. Nah, sulcus lateralis posterior dia
merupakan tempat masuk dari jaras sensorik atau radix posterior. Sedangkan untuk yang anterior dia adalah jalan keluar dari radix anterior yang membawa jaras motorik. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Jadi metrospace dibagi menjadi beberapa segmen. Nah, yang pengen aku highlight itu adalah ada beberapa pelebaran. Itu adalah disebut dengan intumesentia. Intumesentia itu terbagi jadi dua, yaitu ada intumesentia cervicalis dan juga intumesentia lumbalis. Nah, kenapa terjadi perbesaran? Nah, karena di segmen intumesentia ini merupakan segmen yang menginervasi pada bagian ekstremitas. Misalnya intumesentia cervicalis dia menginervasi pada ekstremitas superior. Lumbalis dia menginervasi pada ekstremitas inferior. Nah, kalau dia menginervasi, logikanya kalau dia menginervasi pada bagian ekstremitas otomatis kan aksonnya kan jadi banyak. Nah, karena neuronnya jadi banyak kan. Nah, karena neuron banyak akan terjadi penimbunan neuron pada substansia grisia. Nah, karena terjadi penimbunan neuron pada substansia grisia, makanya diameternya menjadi besar. Nah, untuk misalnya cervicalis itu berada pada segmen C3 sampai T2 dengan pelebaran paling besar itu pada uh, C8, pada C6. Nah, sedangkan untuk intumesentia lumbalis itu dia berada pada pada T10 sampai L2 dengan pelebaran terbesar pada T12 gitu. Nah, untuk ujung dari medula spinalis itu disebut dengan conus medularis. Nah, di bawah conus medularis itu terdapat struktur yang berupa serabut seperti ekor kuda. Makanya dinamakan cauda equina karena cauda equina itu nama latin dari ekor kuda. Itu. Oke, lanjut. Nah, kita bahas tentang anatomi nervus cranialis. Anatomi nervus cranialis kita bahas tentang di mana nervus-nervus cranialis itu keluar. Pertama adalah nervus satu atau nervus olfactorius. Oh, sebelumnya kita bagi jadi beberapa bagian dulu. Untuk nerve, kalau aku misalnya baginya jadi dua, dua, empat, empat. Dua dia keluar dari encephalon, dua dia keluar dari uh, mesencephalon, empat dia keluar dari pons, dan empat sisanya dia keluar dari medulla oblongata. Yang pertama adalah nervus satu, atau nervus olfactorius. Dia keluar lewat bulbus olfactorius ini. Nervus 2 dia keluar lewat chiasma opticum. Nah, chiasma opticum juga bulbus olfactorius dia berasal dari encephalon. Hmm. Itu yang satu ini dia berasal dari telencephalon, sedangkan yang dua, nervus 2 yaitu chiasma opticum dia berada pada diencephalon. Nah, untuk yang dua ini, nervus 3 dan nervus 4. Nervus 3 dia keluar dari fossa interpedicularis yang berada pada yang berada pada mesencephalon. Nah, fossa interpedicularis itu kayak sebuah daerah di antara pedunculus cerebri, dan dia ditembus oleh nervus olfactorius, nervus oculomotorius. Nah, sini ada nervus 4 atau nervus trochlearis. Nervus trochlearis ini keluar lewat caudal colliculus inferior. Ini nervus 4 trochlearis. Nah, untuk nervus 5, nervus 5, 6, 7, 8 dia keluar lewat pons. Ya, teman nervus 5 dulu deh. Nervus 5 dia keluar lewat brachium pontis. Brachium itu artinya lengan, pontis itu pons. Jadi dia keluar lewat tangannya pons. Makanya dia besar banget ini. Nah, kenapa juga besar? Karena dia mempunyai tiga cabang. Ya, cuma cabang satu, lima cabang dua, cuma cabang tiga. Nah, terusnya ada nervus abducens, dia keluar lewat sulcus bulbopontinus ini. Dan untuk nervus nah tentu dia keluar lewat angulus cerebellopontina, angulus cerebellopontinus ini. Nah, untuk nervus 9, 10, 11, 12 dia keluar lewat medulla oblongata. Untuk nervus 9, untuk nervus 9, 10, 11 dia lewat sulcus posterolaterales ini dari belakang. Nervus 9, 10, 11. Dan untuk nervus hypoglossus, nervus 12 dia lewat sulcus anterolaterales ini di depan. Nah, sekarang kita bahas tentang tempat keluarnya yang berada pada basis krani. Yang pertama adalah nervus 1 atau nervus
olfactorius. Dia keluar lewat ini, nih, foramina cribosa, tempat keluarnya nervus 1. Nah, untuk nervus dia, dia keluarnya lewat nih, kanalis opticus. Dia lewat kanalis opticus di sini, nervus 2. Itu nervus 3, 4, 5, jaring 1, dan 6. Dia keluar lewat ini, foramen orbitalis superior. Dia keluar lewat fos visceral orbitalis superior. Nervus 3, 4, 5, jaring 1, dan 6. 5 cabang 2, dia keluar lewat ini, foramen rotundum. 5 cabang 3, dia keluar lewat ini, foramen oval. Dan untuk nervus 7 dan 8, dia keluar lewat sini, nervus acusticus internus. Itu dia 7 dan 8. Nah, untuk 9, 10, 11, dia keluar lewat sini, foramen jugulare. 9, 10, 11. Nah, untuk yang nervus 12, itu lewat sini, kanalis hipoglosi. Oke, next. Adalah kita bahas circus arteriosus vilisi. Nah, circus arteriosus vilisi ini adalah tempat anastomosis dari arteri-arteri yang memvaskularisasi dari otak, arteri yang memvaskularisasi dari cerebrum. Nah, dia tuh tempat anastomosisnya di bagian posterior inferior. Nah, apa aja arteri yang menyusun? Jadi pada dasarnya circus arteriosus vilisi itu disusun oleh dua arteri. Yang pertama adalah arteri carotis interna dan juga arteri vertebralis. Nah, kita bahas dari yang arteri vertebralis dulu. Nah, arteri vertebralis kan ada dua, arteri vertebralis dexter sinister. Dia kalau menjadi satu jadi arteri basilaris. Nah, cabang terminal dari arteri basilaris itu adalah arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior ini dia akan memvaskularisasi dari cerebrum di bagian posterior. Nih, arteri cerebri posterior. Nah, sedangkan untuk yang percabangan dari arteri carotis interna, dia akan bercabang menjadi dua. Itu adalah arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior. Nah, untuk arteri cerebri media, dia akan memvaskulasi dari vasis lateralis dari cerebrum. Dan arteri cerebri anterior dia akan memvaskulasi dari bagian anterior dari cerebrum. Nah, arteri cerebri anterior dihubungkan dengan arteri komunikans anterior, sedangkan arteri karotis dengan arteri cerebri posterior itu dihubungkan dengan arteri komunikans posterior. Gitu. Nah, sini kita bahas tentang jalur penglihatan. Nah, pada dasarnya jalur penglihatan itu ini cahaya itu masuk ke kornea, terus dia masuk ke aqueous humor, dia tersungguh pupil. Nah, ini cahaya dia masuk ke kornea, masuk ke aqueous humor. Aqueous humor itu berarti kamera anterior bulbi dan juga kamera posterior bulbi. Masuk ke anterior, dia masuk ke lensa. Dari lensa dia ke vitreous humor. Nah, vitreous humor dia letaknya itu ada di corpus vitreous. Habis dari vitreous humor dia ke retina. Nah, dari retina dia akan dilanjutkan ke saraf optik atau nervus opticus. Nah, dari nervus opticus dia akan dibawa ke otak. Next, struktur otot mata. Tahu? Musculus extraocular. Jadi musculus extraocular itu dibagi menjadi beberapa. Nih, yang ini adalah musculus rectus lateralis, musculus rectus medialis, ini adalah musculus rectus superior dan juga musculus rectus inferior. Dan yang di bagian sini itu adalah musculus obliquus superior dan yang bagian ini adalah musculus obliquus inferior. Nah, fungsinya gimana dan inovasinya gimana? Jadi yang pertama nih, kita bahas yang pertama adalah musculus rectus lateralis. Nah, musculus rectus lateralis itu fungsinya adalah untuk membawa atau menarik mata ke arah lateral atau menjauhi bidang tengah. Nah, karena dia menjauhi bidang tengah, berarti dia fungsinya adalah untuk abduksi mata. Nah, karena dia fungsinya untuk abduksi, maka dia diinervasi oleh nervus abducens. Nah, terus ada musculus rectus medialis. Musculus medialis dia kebalikan dari musculus lateralis. Jadi dia membawa mata atau menarik mata ke arah medial. Nah, oh iya. Nah, untuk mudah menghafal, yang harus kalian tahu kalau seluruh muskulus ekstraokuler mata itu diinervasi oleh pada dasarnya diinervasi oleh nervus 3 kecuali
tiga muskulus. Yang pertama adalah muskulus lateralis. Musculus lateralis dia diinervasi oleh nervus 6 atau nervus abducens. Dan yang kedua adalah musculus obliquus superior. Dia diinervasi oleh nervus 4. Dan juga yang satu lagi adalah musculus orbicularis oculi. Nah, musculus orbicularis oculi dia itu diinervasi oleh uh, nervus 7, nervus facialis. Ya, kita udah bahas yang rectus lateralis kan. Kita bahas yang rectus medialis. Jadi dia narik mata ke arah medial. Sedangkan untuk terus juga sama rectus superior berarti dia naik mata ke arah superior dan juga rectus inferior berarti dia naik mata ke arah inferior. Nah, yang agak unik itu adalah musculus musculus obliquus superior dan juga musculus obliquus inferior. Nah, untuk musculus obliquus superior dia itu kan dari sini kan. Dia dari sini berbelok ke sini. Nah, jadi dia insertnya ke arah sklera. Nah, apabila berkontraksi musculus obliquus superior, ini dia akan menarik sklera bagian atas untuk berputar ke arah medial. Nah, karena dia berputar ke arah medial, otomatis pupilnya akan berputar ke sini. Kan berputar ke arah medial kan. Jadi pupilnya akan berputar ke arah medial juga ke sini sampai mentok ke sini, inferolateral. Jadi pupilnya dia akan membawa pupil ke arah inferolateral, ke arah ke sini. Berbeda lagi dengan obliquus inferior. Untuk obliquus inferior, dia akan membawa sklera, dia akan menarik sklera sehingga sklera ini akan berputar ke arah lateral, rotasi lateral. Nah, karena dia rotasi lateral, maka pupilnya ini akan bergerak ke arah sini, berputar ke arah lateral atas. Dari sini ke sini, sep, di sini. Jadi dia akan berada di uh, superolateral. Ini untuk gampangnya dia di sini. Nah, ini adalah ini kan dia akan bergerak ke arah inferolateral kan. SO berarti obliquus superior. Nah, sedangkan ini adalah superolateral. Dia adalah obliquus inferior. Oke, nah kita bahas tentang perbedaan simpatis dan juga parasimpatis. Nah, untuk distribusinya, kalau simpatis itu cara ingatnya adalah dia di tengah, jadi di segmen thoracolumbar. Sedangkan untuk parasimpatis dia berada di samping-samping atau craniosacral. Nah, lokasi preganglionnya kalau yang simpatis itu ada di NLCLMS, segmen thoracolumbar. Sedangkan untuk yang parasimpatis di nukleus kranial 3, 7, 9, 10. Nah, untuk panjang aksonnya, ini yang paling membedakan. Untuk panjang aksonnya, itu untuk simpatis, dia neuron preganglioniknya memiliki akson yang pendek, sedangkan postganglioniknya memiliki akson yang panjang. Jadi, sedangkan parasimpatis kebalikannya, preganglioniknya yang panjang, postganglioniknya pendek. Nah, kemarin kan di pretest ditanyakan, apakah Jaras yang ganglionnya dekat dengan medulla spinalis. Nah, kalau ganglion dekat dengan medulla spinalis, otomatis kan akson preganglion ini kan pendek kan. Nah, karena akson preganglion pendek, berarti jawabannya adalah yang simpatis. Gitu. Untuk neurotransmitternya, kita bedakan untuk neurotransmitter kita bedakan jadi dua dulu. Untuk yang preganglionik dan postganglionik. Nah, untuk yang preganglionik, neurotransmitter itu mesti ACH, pasti ACH. Untuk simpatis atau parasimpatis pasti ACH. Sedangkan untuk yang postganglioniknya, untuk simpatis itu dia dibagi jadi dua. Itu dibagi jadi dua. Untuk yang simpatis dan juga parasimpatis. Karena yang simpatis dan juga parasimpatis itu berbeda. Nah, untuk yang parasimpatis, postganglionnya itu tetap ACH, sedangkan untuk yang simpatis, itu postganglionnya itu adalah epinefrin, norepinefrin. Nah, untuk efek fisiologinya, dia bersifat flag or flag, sedangkan untuk parasimpatis dia bersifat rest and digest. Nah, kita bahas tentang modalitas nervus cranialis. Modalitas nervus cranialis. Nah, mungkin aku bakal bahas beberapa aja, karena bakal panjang kalau bahas semuanya. Nah, pertama adalah nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius ini kan dia eh, fungsinya adalah untuk saraf sensorik penglihatan kan. Nah, makanya dia bersifat SVA, Special Visceral eh, Olfactorius kan, oh, maaf, untuk nervus 1 atau nervus olfactorius, dia kan untuk merangsang pembauan atau eh, penciuman. Merangsang pembauan, makanya dia bersifat SVA, Special Visceral Afferent. Afferent dari dia sensorik, spesial berarti dia membawa dari special sense, visceral kan dia bisa jadi dua kan, SVA sama SSA. Nah, bedanya SVA sama SSA itu apa sih? Nah, kalau SVA dia membawa rangsang sensorik,
dari special sense yang berhubungan dengan GIT atau derivat GIT. Jadi dia berhubungan dengan makan, entah itu pengecapan atau gustatorik, dan satunya adalah pengecapan atau gustatorik, dan ini saraf olfak, stimulus olfaktorius atau pembawaan. Nah, beda dengan nervus opticus dia SSA. Kenapa dia SSA? Karena dia tidak berhubungan dengan GIT, dia tidak berhubungan dengan pencernaan makanan, karena dia membawa rangsang penglihatan. Nah, terus yang pengen aku highlight itu adalah di GSA. Nah, GSA adalah General Somatic Efferent. Nah, General Somatic Efferent itu menjalankan fungsi efferent untuk parasimpatis. Jadi yang memiliki itu adalah nervus 3, nervus 7, nervus 9, dengan nervus 10. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.